Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita punya laptop Acer seri E5421 dengan kode motherboardnya ZQN. Jadi kita mau lihat dalamannya laptop ini. Laptop ini bentuk belakangnya seperti ini, depannya seperti ini ya, mulus. Ini warna hitam mulusnya, tapi sudah lecet sedikit. Oke, kita langsung saja ke baliknya dulu. Oke, jadi kita mau lihat dalamannya ini, apakah bisa di-upgrade atau tidak. Tapi sebenarnya ini sudah bisa di-upgrade ya, karena memang ini pernah di-upgrade sama yang punya, yaitu SSD sama RAM. Nah, tapi kita lebih baik lihat langsung saja nanti seperti apa, apakah RAM-nya 1 atau 2 slot. Terus kemudian selain SSD apalagi yang memungkinkan untuk di-upgrade, apakah sudah support M2 atau belum ya. Oke, kita langsung bongkar. Jangan lupa dibuka dulu baterainya. Oke, baterai buka, kemudian kita buka bautnya. Ini bautnya ukurannya sama semua ya, ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada kurang lebih 18 baut dan ukurannya sama semua. Jadi tidak usah takut ketukar. Oke, saya buka dari DVD-nya dulu. Ini bautnya di sini. Masih ori ya, masih DVD, belum di up DVD. Oke, tinggal baut inisialnya ada 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti biasa saya miringkan ya, saya tidak mau ambil resiko. Ini laptop tipe lama ya, tipe baru saja saya tidak mau ambil resiko nanti retak atau lapuk. Apalagi punya Axio teman-teman ya, yang lama itu, yang MNC, MLC. Mending seperti ini bukanya, tegakkan saja tidak apa-apa. Ini tipe lama laptopnya, tapi kondisinya masih oke lah ya. Ini pakai prosesor AMD, RAM bawaannya itu 2 GB, kalau RAM aslinya 2 GB. Nah, tapi ini sudah pernah di up, kita lihat saja nanti bareng-bareng. Oke teman-teman, ini sudah saya buka semua bautnya. Sekarang kita pakai pembuka casing, karena sudah pernah dibuka ini lebih mudah ya. Kalau tidak berhasil pakai yang ini, saya biasanya pakai cutter karena lebih tipis. Atau kalau ada pembuka casing teman-teman yang lain juga boleh. Nah, cutter itu harus hati-hati, kalau meleset nanti body itu bisa lecet ya, jadi harus hati-hati. Kalau mau cari aman, kurang satu. Kalau mau cari aman ya jangan pakai cutter, pakai yang plastik-plastik saja. Oke teman-teman, ini masih ada ini
satu ya, semoga kelihatan ada kabel speaker ini. Buka dulu. Oke. Ini saya singkirkan. Ini dalamannya. Baut engselnya saya tuh kan sudah agak ngangkat. Udah hati-hati juga, dia masih ternyata agak ngangkat nih teman-teman. Nih bagian sini nih tuh. Nggak kebayang tadi kalau bukanya barang ini mau saya kendorkan lagi, mau saya atur lagi tuh. Ini tadi sudah begitu bukanya aja masih ada nih, dalamnya ini ada pecah ternyata. Pecah itu ya, kalau kelihatan tuh pecah tuh. Tapi yang engsel yang lainnya ini masih bagus semua nih, jadi masih bisa nahan. Kalau tidak ya terpaksa ini harus diperbaiki tuh. Maka teman-temannya untuk laptop apapun sebenarnya baru atau lama, pembuka bagian engsel ini hati-hati. Ada debunya, saya bersihkan sekalian. Karena kalau di sini tidak kuat diperbaikinya, biasanya dia harus ganti casing. Untuk amannya ganti casing ya. Oke, kita langsung ke menu utama kita, yaitu lihat dalamannya. Ini teman-temannya kelihatan dari sana, ini RAM-nya. Ini RAM-nya ternyata 2 slot. Kita buka dulu. Ini berapa giga nih? Ini 4 giga, merek RAM Maxell. 4 giga nih, 4 GB. Ini adalah RAM sepertinya tambahannya ya. Nah, ini RAM ori-nya. Oke. Ini 2 GB. Ini ada tulisannya KN 2 GB 2G ya. Aduh, kelihatan tidak tuh. KN 2G, ini punya Kingston. Nah, RAM ori-nya itu biasanya ada segel seperti ini. Sebenarnya setiap laptop itu ada segelnya di RAM-nya. Ini punya Acer, ini punya belum tahu saya copotan apa ini ya. Ini copotan juga nih, tuh beda. Tapi segelnya beda. Apa copotan Acer juga bisa jadi ini. Kalau punya HP dia ada tulisannya ya. Apa? HP spare seperti itulah kira-kira. Nah, ini aslinya nih, yang 2 GB yang aslinya yang atas tambahan. Jadi aslinya itu seperti ini. Nah, ya, oke. Jadi teman-teman bisa up lagi. Jadi RAM-nya ini kosong, jadi ini bisa di up lagi ya. Kalau bawaannya 2 GB ini tadi mau diganti, bisa jadikan 8 atau 10 teman-teman. Tapi kalau di atas 10 saya belum pernah coba, jadi saya tidak berani merekomendasikan. Karena saya pernah coba punya ThinkPad yang Gen 1 itu maksimal 10 GB. Saya pernah coba 12 GB, 4 sama 8 tidak mau. Bukan tidak mau, maksudnya tidak terbaca. Jadi yang terbaca itu hanya 8 GB. Kalau 4 sama 4 dia bisa. Akhirnya saya coba 8 sama 2 GB bisa 10 GB ya. Nah, karena tipe juga agak lama. Kalau tidak mau gambling, pakai saja 2 dengan 8 jadi 10 GB. Tapi kalau mau coba-coba gambling ya coba saja beli 8 sama 8 jadi 16 GB ya. Oke, jadi yang pertama bisa di up tuh RAM-nya. Bisa di up. Yang kedua itu ini SSD. Aslinya ini hard disk. Hard disknya belum tahu, 320 kemungkinan. Ini SSD-nya itu ADATA berapa ini? 120 GB. Ya, ini sudah di up hard disk ADATA 120 GB. Yang ketiga ini DVD-nya nih ya. DVD-nya ini bisa kita ganti dengan HDD KD, hard disk KD ya. Kemudian kita masukkan lagi di sini bisa pakai hard disk SATA atau SSD SATA lagi boleh ya. Nah, jadi teman-teman yang bisa di up itu saya ulangin RAM. Jadi RAM ini bisa ditambah. Saya saran kalau mau dimaksimalkan 10 GB saja. Kalau mau lebih dari 10 GB ya resiko sendiri ya. Saya sarankan 10 GB.
Kemudian yang kedua ini SSD-nya ini sampai 1 tera juga bisa, 1 tera juga bisa. Ini 120. Kemudian ini DVD-nya kalau tidak dipakai diganti saja pakai hard disk atau apa namanya, SSD SATA. Nah, SSD SATA. Jadi ini belum support NVMe atau M2 ya. Kita lihat saja lagi dari dekat teman-teman ya penampakannya ya. Ini DVD-nya, ini SSD-nya, ini slot RAM-nya. Ini slot RAM-nya. Nah, jadi prosesor tidak bisa di-up ya otomatis karena prosesornya tipe BGA, punyanya AMD. AMD rata-rata BGA semua ya. Kalau Intel yang tipe lama bisa dicopot. Nah, kemudian ya itu saja ya. RAM 1, kedua harddisk, ketiga DVD. Dua ini bisa pakai SSD atau pakai harddisk, terserah. Kalau mau pakai SSD untuk sistem ya di sini harddisk, atau dua SSD juga boleh ya, SSD SATA karena tidak ada soket NVMe di bodinya ini. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.